Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, selamat datang di video diskusi kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Anissa Ratnapuri. Dan aku Putri Nur Aziza. Aku Suci Rahmawati. Dan aku Salwa Fahri Rizkiah. Di video diskusi ini kami ingin membahas dua hal penting. Yang pertama yaitu perkembangan sistem informasi manajemen di perbankan syariah dan implementasi sederhananya di lingkungan sekitar kami. Simak video kita ya. Let's go. Hari ini kita diskusi ya teman-teman. Gitu ya? Keren ya. Halo teman-teman, gimana nih tugas sistem informasi manajemen kalian? Udah pada baca belum? Udah sedikit. Aku ada nyari-nyari, terus dapat buku, dan itu tuh aku baca, menarik sih. Ternyata tuh sistem informasi manajemen di bank syariah itu berkembang pesat, apalagi sejak digital banking naik daun. Nah, kalau dulu kan sistemnya lebih manual, sekarang tuh udah serba otomatis dan juga real time. Kalau Nisa apa gimana? Ya benar sih, dulu kan pencatatan transaksi itu masih banyak pakai kertas dan input manual gitu kan, terus gampang error. Tapi sekarang bank syariah udah pakai core banking system, terus berbasis syariah yang langsung bisa diintegrasi data nasabah, produk pembiayaan, sampai laporan keuangan, jadi lebih cepat dan akurat gitu kan. Iya, aku juga ada baca kalau perkembangan SIM di bank syariah tuh salah satunya karena dorongan teknologi finansial. Jadi bank syariah sekarang dituntut untuk punya sistem yang bukan cuma sesuai syariah, tapi juga kompetitif sama bank konvensional. Makanya sekarang ada mobile banking syariah, internet banking syariah, bahkan ada fitur e-wallet yang sesuai akad. Ya sih, benar banget sih. Aku juga ada nemu contoh kan dari Bank BSI gitu. Mereka sudah pakai sistem digital yang lumayan canggih. Misalnya tukar rekening tuh nggak usah lagi ke bank langsung, bisa lewat HP gitu loh. Jadi kayak keren banget gitu. Ya. Ini juga SIM tuh benar-benar bantu buat sistem internal gitu loh, buat bantu manajemen yang di internal. Contohnya tuh kayak buat laporan keuangan, terus juga analisis pembiayaan sampai deteksi risiko. Nah, jadi tuh bukan cuma buat layanan nasabah, tapi juga buat pengambilan keputusan manajemen. Itu keren banget sumpah sih. Nah, kalau soal implementasinya sederhana di sekitar kita, aku tuh kepikirannya misalnya kayak koperasi syariah atau BMT di daerah-daerah gitu. Mereka sekarang kan banyak yang pakai aplikasi sederhana buat pencatatan simpan pinjam kan. Jadi nggak ribet gitu loh, nggak ribet-ribet lagi pakai buku yang harus tebal gitu. Iya betul banget. Aku pernah lihat di kampungku ada koperasi syariah yang udah pakai sistem Excel yang dimodifikasi buat pencatatan akan murabahah sama mudarabah. Itu kan bentuknya implementasi sederhana SIM juga ya. Wah, iya sih, benar-benar. Malah ada yang pakai aplikasi Android sekarang loh yang untuk kasir gitu, yang mempermudah gitu loh. Tapi yang harus prinsip syariah juga kan. Jadi transaksi dan barang, pencatatan margin sama pembayaran angsuran itu bisa langsung otomatis gitu. Iya. Keren banget sumpah, makin kesini tuh semuanya serba enak gitu ya. Nah, kalau dipikir-pikir lagi tuh implementasi sederhana itu kan intinya kayak gimana data transaksi bisa diolah jadi informasi yang bermanfaat buat pengurus atau manajemen. Jadi nggak harus secanggih bank-bank besar gitu. Setuju sih, bahkan kayak pencatatan keuangan masjid atau lembaga zakat tuh bisa dibilang implementasi SIM secara sederhana kan. Asal mereka pakai aplikasi buat transparansi laporan, dana masuk dan keluar. Ya iya benar banget. Dan itu penting banget buat masyarakat percaya. Jadi jelas dana zakat, infak, sedekah disalurkan kemana. Nah kalau ini bisa berkembang, bisa jadi terus strukturnya kayak perbankan syariah juga. Iya sih, benar. Tapi kalian sadar nggak sih kayak perkembangan sistem informasi manajemen ini banyak yang nggak cuma bikin praktis gitu loh, tapi juga ngebuka peluang buat orang-orang yang jauh dari bank kayak di desa-desa tuh jadi nabung tuh lewat aplikasi aja gitu tanpa harus ke kota. Jadi kayak
mempermudah banget sih. Mm-mm. Dan itu tuh kalau misal kayak di pedalaman tuh ya kan, kayak yang tadi kata Suci, itu juga sekarang sudah banyak banget agen-agen yang kayak Bank Syariah gitu tuh buat pakai, aduh, buat pakai aplikasi khusus gitu loh, buat nasabah store atau tarik uang. Itu kan juga bagian dari implementasi sistem informasi manajemen ya. Jadi akses keuangannya tuh lebih luas gitu. Semuanya enak deh. Ya, terus kalau kita lihat perkembangan SIM ini juga jadi solusi kan di masa pandemi kemarin itu. Bayangin kalau misalnya nggak ada mobil banking syariah, pasti ribet banget orang mau transaksi, harus keluar ke sana, Mm-mm. harus keluar ke sini. Ya. Sedangkan kita kan PPKM kan. Mm-mm. Iya. Iya itu, jadi kan kita nggak ketemu orang-orang langsung gitu ya. Kita lewat HP di rumah masing-masing. Mm-mm. Iya. Bahkan Terus itu nggak kebayang kayak, sih kalau misalnya ngantri panjang di bank pakai masker udah kayak Mm-mm. drama Korea waiting room aja tuh. iya tuh asli banget sumpah. Terus juga kayak kartu COVID juga kan online ya. Agak susah ya kalau dulu tuh. Makanya sekarang tuh kan sistem informasi manajemen ini perannya besar banget gitu. Kayak bukan cuma sekedar teknologi tapi bisa jadi kebutuhan kita nih. Iya, Apalagi kita tuh kan kayak mau yang sukses gitu, gak mau yang susah. mm-mm. Yang simple-simple aja gitu ya kan. Iya. Nah kalau Apa yang ngomongin susah? Kalau ngomongin tantangan gitu ya, Bank Syariah tuh harus bisa jaga sistem informasinya tetap syariah. Kita kan sebagai orang Islam gitu ya kan. Jadi syariah itu nomor pertama gitu, nomor satu gitu ya kan. Kita juga kan jurusannya perbankan syariah nih. Jadi kita sendiri harus bisa implementasikan gitu loh. Oke, soalnya tuh kadang ada fintech canggih tapi nggak semua sesuai prinsip syariah. Jadi kita tuh harus benar hati-hati. Dan apa ya? Sorry to say, itu tuh sebenarnya kayak misal, maaf banget Bank Syariah itu sebenarnya kata orang-orang juga nggak 100% syariah gitu ya, masih ada Benar. itu, ya gitu-gitu. Mm-mm. Benar, makanya sekarang ada dewan pengawas syariah juga kan, biar sistem yang dipakai bank itu tetap sesuai syariah, tidak melenceng dari ajaran agama Islam. Jadi kesimpulannya tuh perkembangan sistem informasi manajemen bank syariah tuh bikin layanan makin efisien, aman, inklusif, dan tetap syariah gitu ya. Iya, Terus, benar banget. sementara implementasi sederhananya bisa dilihat di koperasi, masjid, BMT, sampai aplikasi keuangan kecil-kecilan gitu kan. Iya, kalau aku jujur ya, kita juga bisa lihat juga sih kalau teknologi itu nggak selalu bikin jauh dari syariah, enggak, tapi malah bisa jadi sarana memperkuat gitu kan. Ya benar. Oh my god, alhamdulillah ya udah sampai nih. Kita tuh udah banyak ngobrolin tentang sistem informasi manajemen. Kalau kayak gini kayaknya asik ya. Jadi kita tuh kayak saling nyambung ngalir gitu aja. Nah, Iya, jadi kita ngerti juga deh intinya. banyak dapat informasi juga kan, kita kan nyari-nyari juga Iya. kan, kayak dari modul buku gitu kan. Jadi Iya, tahu informasi Terus, gitu kan. Iya, betul. Terus juga kayak pengalaman masing-masing bisa lah kita taruh di sini gitu kan. Iya, saling sharing-sharing gitu kan. Iya, bener banget. Jadi kita tuh tahu gitu kalau misalnya, ya benar kata Suci tadi, kalau maksudnya seiring berjalannya kemajunya teknologi itu nggak bikin kita jauh dari syariah. Setuju sih. Iya. Tapi yang sayang banget tuh sampai sekarang orang-orang masih minim literasi gitu loh tentang bank syariah. Bahkan kayak mereka pura-pura nggak tahu gitu nggak sih? Banyak yang masih pakai konvensional, sayangnya di situ. Bahkan kayak teman-teman kita sendiri yang mahasiswa yang titelnya UIN gitu ya, mereka masih pakai konvensional gitu. Iya, benar. Sayang banget. Yang aku itu kah? Tadi kekat kan? Kami bisa kok dengan podcast ini. Apa itu Nisa? Udah belum? Sudah. Enak banget. Nggak tahu apa. Mulai kah? Ya. Terus juga tahu nggak sih kayaknya tuh yang mempengaruhi mereka kurangnya menggunakan banking syariah nih
Itu tuh karena ada juga kan orang tuanya tuh pegawai negeri yang gajinya tuh masih lewat bank konvensional. Jadi kan secara otomatis kan mereka masih pakai yang bank konvensional kan daripada bank syariah. Mungkin sih itu salah satunya penyebab kenapa masih banyak orang menggunakan bank konvensional daripada bank syariah. Itu juga karena itu nggak sih, karena kemarin yang BSI itu ada yang kebobolan kan kalau nggak salah tuh di BSI. Oh iya kak. Bener banget. Terus Itu waktu kita semester 1 yang kayaknya. bankingnya itu loh, yang bankingnya Error. ada kan? Iya, itu berapa hari kan error lama banget. Iya, benar. Beberapa hari nggak bisa dipakai. Jadi menurutku mungkin aja orang tuh dari situ takut nggak sih, karena mungkin mereka tuh ngiranya kurang aman, takut datanya kenapa-kenapa gitu kan. Iya. Oh iya. Selain itu juga kayak kan kita tuh transaksi yang contohnya kayak kris gitu ya, kita pakai dari BSI. Itu kan tiap hari nih kita pakai. Nah, kalau gangguan kayak gitu kan kita susah juga. Ya kan? Iya sih. Oh ya, terus kan beberapa bulan yang lalu sebelum BSI gangguan itu ya, itu kan juga kris BSI itu kan nggak bisa ya dipakai. Padahal bank-bank lain tuh bisa, kayak misalnya bank-bank konvensional, terus kayak e-wallet tuh bisa. Tapi kayak cuman BSI gitu, nah yang nggak bisa. Karena aku beberapa kali tuh waktu ya membayar gitu lewat krisnya BSI, tapi ditolak gitu nah sama mereka. Mungkin itu ya karena keterbatasan gitu loh. Setuju sih. Masalah keterbatasan gitu. Karena kita tuh mungkin yang pertama tadi adalah titelnya syariah ya. Jadi kayak belum terbuka banget ke semuanya gitu. Iya, aku juga pernah mau nongki gitu kan bayar kopi. Nah, itu ternyata pas bayar pakai krisnya BSI nggak bisa gitu. Kan malu, untung ada e-wallet aja. Tapi kan padahal kalau misalnya mau pakai bank syariah kan lebih aman kan ya. Terus juga terjamin gitu akadnya. Benar. Terus BSI ini teknologinya juga menurut aku sekarang sudah jauh lebih baik, lebih maju. Benar. Tapi yang mungkin karena hal yang sesuatu yang sebelum pernah terjadi itu, mungkin jadi mereka tuh ngecapnya masih buruk terus gitu loh tentang bank syariah yang ada di Indonesia ini. Jadi mereka tuh masih ada rasa takut gitu. Benar. Oh mungkin nih ya kalau suatu saat kita udah lulus terus kita kerja di BSI gitu, mungkin ini bisa nih jadi pelajaran kita untuk meyakinkan masyarakat kalau menggunakan digital banking syariah tuh sebenarnya bisa aman gitu kan. Iya, sebenarnya nggak Melakukan yang mereka pikir. tapi nggak nunggu kita lulus juga sih Salwa, soalnya kan bisa aja kayak dari sekarang kita tuh ajak masyarakat misalnya buat literasi. Contohnya kayak tadi tuh yang di perkampungan itu kan kayak mungkin mereka bisa aja selama ini cuma kenalnya konvensional, nggak kenal si bank syariah itu gitu loh. Iya. Itu sih yang susah. Iya, kita tuh dari SDM-nya itu loh yang kayak kurang gitu nggak sih? Iya. Benar. Apalagi ya? Sistem informasi manajemen perbankan syariah. Ya. Aku baru pertama kali sih dengar matkul ini, kayak sistem informasi manajemen terus perbankan syariah gitu loh. First time. Sama. Iya. Saya nggak tahu ya. Itu emang kurang tahu ya. Iya, Bu. Kayak bener banget. Kayak yang kemarin dapat tugas disuruh cari buku kan sama bapaknya referensi. Jujur li itu kayak nemunya kan pasti yang secara umumnya. Nah, tapi ternyata kata bapaknya itu nanti kita belajarnya sambil kita kaitkan dengan yang perbankan syariahnya itu gitu. ya, kayaknya bakal seru deh. Iya, amin. Pusing deh. Pusing. Iya, karena kita kan masih asing gitu ya. Jadi kayak kaget. Masih baru-baru dengar juga sih. Benar juga. Iya. Terus kalian ada saran nggak gimana gitu? Kayak orang-orang di pedalamannya biar tahu, biar kenal gitu sama SIM syariah.
Nah, ini kan termasuk ada beberapa hambatan, contohnya adalah yang internet itu loh. Kan nggak semua pedalaman itu ada internet gitu. Bahkan buat telepon atau bahkan balas chat WA itu kan susah banget ya. Di situ salah satunya masalahnya itu. Ya benar sih. Ya sih susah sih kalau misalnya masalah jaringan tuh ya, apalagi di pedalaman kan nggak semuanya tuh lancar gitu internetnya. Iya, benar. Tapi menurut aku kita bisa sih ngelakuin hal kecil, kayak misalnya kita mulai mengedukasi orang-orang di sekitar kita, misalnya kayak seperti orang tua kita, tetangga kita, tante-tante kita. Setuju sih Itu sebenarnya. menurut aku hal kecil yang bisa dilakuin gak sih? Iya. Iya betul. Atau kayak misal lewat sosmed kita bisa share-share gitu. Apa Suci? Gak apa-apa. Jadi ya teman-teman, gak kerasa sih, jujur aku agak sibuk sih ya, jadi gak bisa lama-lama lagi ya. Ini juga Oh iya Ci. Iya, waktunya Sama udah siapa ada juga itu ya. jelasin ya. Oh sorry banget nih. Mungkin kita sampai sini dulu ya. Kayak terima kasih banget juga teman-teman yang sudah mau sharing pengalaman sama menjelaskan beberapa yang kalian tahu gitu tentang sistem informasi manajemen ini gitu. Iya, terima kasih kembali teman-teman. Gak kerasa ya kalau ngobrol santai gini ternyata sudah panjang yang kita obrolin. Iya, nggak kerasa banget. Oh my god. Iya benar banget. Seru Oke. sih. Mungkin next time kita gini lagi. Salam perbankan. Kalau gitu aku pamit duluan ya. Oke, Oke. teman-teman, makasih ya Oke, Salwa, semuanya. sudah menyempatkan Bye-bye. waktunya untuk diskusi kali ini. Dadah dulu. Assalamualaikum Bye semuanya. bye. Waalaikumsalam. Aku Putri Nur Aziza. Ini Putri Nur Aji Jong. Enggak, namanya itu Takemichi, beda akun soalnya. Enggak itu aja, dimasukin gak sih yang kita Iya, tetap dimasukin. Iya, tetap dimasukin semuanya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Ya, karena bapaknya tuh Sibal. saya nggak tahu ya. Dadah. Ini aku video ya, dadah. Oh, tidak. I'm so sorry. Wah, nggak kerasa ya, kita sudah ngobrol panjang tentang sistem informasi manajemen perbankan syariah. Dari perkembangan teknologi yang makin canggih, Sampai contoh nyata yang ada di sekitar kita. Intinya, semua ini menunjukkan bahwa perbankan syariah bisa maju menggunakan teknologi, asal tetap menggunakan prinsip-prinsip syariah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video diskusi kami. Kalau kalian punya pendapat lain tentang sistem informasi perbankan syariah, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa semuanya.